Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mayansari. Saya dari D4 Keperawatan Anestesiologi dengan NIM 2111604056. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul tentang sikap orang Muslim kepada orang murtad. Baiklah, untuk di slide pertama. Sikap seorang muslim kepada orang murtad. Dalam Islam, soal murtad itu bukan perkara sederhana. Ayat yang membicarakan soal murtad terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Menurut Ibnu Jarir Al-Tabari, ayat ini hendak menegaskan bahwa seorang yang murtad lalu meninggal dunia tanpa sempat bertobat, maka seluruh amal ibadah yang pernah dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akibat yang diterima dari orang murtad di akhirat kelak adalah kekal di dalam api neraka. Selain itu, ayat lain yang membicarakan soal murtad adalah Quran Surat Muhammad ayat 25. Menurut Al-Tabari, yang orang murtad tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang melamirkan diri telah keluar dari Islam, tetapi juga para ahli kitab yang mengingkari kerisalahan Nabi Muhammad SAW. Sebagian mufasir juga mengartikan murtad dalam ayat itu bagi orang-orang munafik yang tidak bersungguh-sungguh dalam berislam atau mengaku Islam, tetapi hatinya tetap kafir. Di slide ketiga, yaitu ayat lain yang bersinggungan dengan perpindahan dari Islam ke agama lain dibicarakan dalam Quran Surat ayat An-Nisa ayat 137. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya selamanya, hingga meninggal dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka setelah mereka mati, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu jalan menuju surga. Berdasarkan 3 ayat di atas, tidak terdapat sanksi yang tegas bagi orang murtad, sebagaimana dalam kasus pencurian, menuduh orang berzina atau qadzaf, berzina, dan membunuh. Dapat dikatakan bahwa di dalam Al-Quran, perbuatan murtad seperti halnya meninggalkan sholat, meminum khamr, membuka aurat, dan lain-lainnya, tidak ada sanksi hukum duniawinya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut akan dihukum dengan balasan yang amat pedih di akhirat. Untuk slide keempat, hadis yang sering dirujuk untuk hukuman orang murtad adalah man baddala dinahu faqtuluh. Sesiapa saja yang pindah agama, maka bunuhlah. Sebagian ulama menganggap hadis ini mengisi kekosongan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Sebab hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua berfungsi menjelaskan, mengelaborasi, dan memerinci sejumlah ketentuan umum di dalam kitab suci. Karenanya banyak ulama klasik terutama kalangan ahli fikih berpendapat bahwa hukuman bagi perbuatan murtad adalah maut. Para ahli hukum juga sepakat bahwa hanya penguasa yang dapat menjalankan hukuman ini dan tidak boleh main hakim sendiri. Sebagian ulama, terutama cendekiawan kontemporer, menilai bahwa hadis Shallallahu Alaihi Wasallam dan pandangan para ulama klasik tentang sanksi bagi orang yang murtad itu harus dipandang secara kontekstual, sehingga tidak bisa menjadi patokan umum bagi untuk semua dimensi ruang dan waktu. Baiklah, untuk slide kelima, memahami makna murtad. Arti kata murtad dari sisi bahasa, kata murtad berasal dari kata radda, yang memiliki arti mengembalikan, memalingkan, menutup, menolak, membantah, dan mencegah. Kata ini juga berasal dari kata irtad, yang berarti kembali, mengundur, membalik. Istilah murtad berasal dari gabungan kata irtadda an dinihi, yang berarti menolak atau mengembalikan dari agamanya.
Untuk slide ke-6, sikap seorang muslim kepada orang murtad. Dalam tata hukum di Indonesia, persoalan tindak agama tidak dipandang sebagai perbuatan kriminal yang harus diperkarakan di meja pengadilan. Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia tidak pernah merekomendasikan untuk menerapkan hukuman mati bagi orang yang murtad. Sebagaimana penjelasan SOPA dalam pengajian tarji, sikap muslim terhadap orang murtad sama dengan ketentuan umum tentang hubungan muslim dengan non-muslim. Dalam fatwa tarji, bergaul atau berhubungan baik dengan non-muslim dalam ruang lingkup masyarakat boleh dilakukan, termasuk menyantap makanan suguhan ketika bertamu di rumah non-muslim, sepanjang bukan termasuk makanan yang diharamkan atau mengandung sesuatu yang haram. Karena fatwa tarji menegaskan bahwa menerima tamu atau bertamu ke rumah orang non-muslim harus bersikap baik dan penuh kehormatan. Fatwa tarji juga membatasi pergaulan dengan non-muslim. Boleh menerima sesuatu dari non-muslim jika diberikan secara murni dan tidak mengikat serta barang yang diberikan adalah barang yang halal. Karenanya umat Islam dibolehkan menerima sesuatu, misalnya berupa karpet atau sajadah untuk keperluan sholat dari pemeluk agama lain. Akan tetapi dalam fatwa tarji ditegaskan bahwa umat Islam tidak dibenarkan untuk menyumbang sesuatu yang digunakan untuk sembahyang agama orang lain, karena hal tersebut merupakan perbuatan menolong kepada kejelekan dan dosa. Berikut sekian video penjelasan PPT tentang sikap seorang muslim kepada orang murtad. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.